Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita bersyukur atas segala nikmat yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan belajar tentang ilmu yang wajib bagi kita, yaitu pelaksanaan ibadah haji. Karena ilmu itu terbagi menjadi beberapa. Ada ilmu yang sifatnya fardu ain, semua orang wajib mempelajarinya. Apabila tidak mempelajarinya ketika akan mengamalkan maka dia berdosa. Di antaranya adalah yang pertama ilmu tentang syahadatain, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tentang apa maknanya, tentang apa artinya, tentang apa konsekuensinya, tentang kapan seseorang mengcancel kalimat tersebut dari dirinya, perlu dipelajari. Kemudian yang kedua adalah tentang sholatnya. Kapan sholatnya dianggap sah, kapan sholatnya menaiki tingkat nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim misalkan. Ya, kemudian tentang puasa misalkan. Puasa Ramadannya, bagaimana puasanya sah, kapan pahalanya hilang, kapan pahalanya sempurna, wajib fardu ain. Ya. Kemudian tentang zakat mal, yaitu ketika harta kita melebihi 85 juta rupiah, ya, yang berbentuk emas, perak atau uang kartal. Ya, bagaimana cara menzakatinya? Ya, berapa jumlahnya, berapa haulnya, gimana cara menghitungnya? Maka fardu ain. Ya. Kemudian yang kelima adalah tentang ibadah haji dan umrohnya. Ya, bagaimana ibadahnya itu sah, kapan ibadahnya tidak sah, kapan ibadahnya kurang sempurna, kapan ibadahnya sempurna, bagaimana seseorang bisa banyak berzikir mengingat Allah ketika pelaksanaannya. Maka ini adalah ilmu yang fardu ain. Artinya rukun Islam yang 5 itu hukum mempelajarinya adalah fardu ain. Kemudian ada ilmu-ilmu fardu kifayat, ilmu tafsir, ilmu mustalah, ilmu hadis, ya, dan ilmu-ilmu yang pendukung, ya, usul fikih, qawaid fikih, ya, maka fardu kifayah. Begitu juga ilmu kedokteran, ilmu perdagangan, ilmu perusahaan. Ya, ini adalah fardu kifayah. Kenapa? Karena dibutuhkan oleh kaum muslimin. Perlu ada orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut, ya. Ada juga yang ilmunya sunnah ketika sudah cukup, ya. Ada orang yang pengen belajar lagi maka nanti hukumnya menjadi sunnah. Begitu juga ada ilmu-ilmu yang hukumnya haram untuk dipelajari seperti ilmu sihir, ilmu perbintangan, ilmu perdukunan, ilmu hitam. Maka ini ilmu-ilmu yang haram untuk dipelajari. Jadi ilmu itu banyak hukumnya dan dibagi-bagi. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari ilmu yang wajib bagi kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat ini sebagai amal ibadah yang besar di sisinya. Baik, di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang salah satu amalan di tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu tentang melempar jumroh dan waktunya. Yang perlu kita ketahui bahwa melempar jumroh di sini yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah melempar jumroh di tanggal 10 Dzulhijjah. Artinya hanya melempar jumroh Aqabah. Ya, hanya melempar jumroh Aqabah. Dan kapan waktunya? Adapun melempar jumroh di hari tasyrik
Nanti akan ada pembahasannya tersendiri. Baik, di poin pertama kita akan membahas tentang amalan, ya, tentang amalan tanggal 10 Dzulhijjah dan apa yang pertama dilakukan. 10 dan yang pertama. Baik. Amalan tanggal 10 Dzulhijjah dan yang pertama dilakukan. Baik. Kita baca di kitab Al-Mughni. Baik. Ini adalah pembahasan tentang Ramyul Jimar. Ya, melempar jumrah. Sebentar. Ya, melempar jumrah. Ramyul Jimar. Wa turma al-jimaru fi yaumin nahri wa ayyamit tasyrik. Jumrah itu dilempar pada tanggal 10 Dzulhijjah dan pada hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13. Dan amalan yang dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah yang pertama adalah melempar jumrah Aqabah. Kemudian yang kedua adalah menyembelih hadyu. Kemudian yang ketiga adalah mencukur rambut atau memotongnya. Dan yang keempat adalah tawaf ifadah. Apabila kita ringkas maka menjadi ronhat. Ya, ronhat. Ya, ronhat. Ini adalah singkatan bagi amalan tanggal 10 Dzulhijjah. Ronhat itu adalah romyu, artinya melempar. Ada nahar, artinya menyembelih. Ada hak, itu adalah halq, artinya mencukur. Dan ada tahallul, bukan tawaf, ya. Yaitu tawaf ifadah yang menjadi rukun haji. Baik, ini adalah amalan tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu melempar, menyembelih, mencukur, dan tawaf ifadah. Wa sayatil kalamu ala kullin min habit tafsil, dan akan ada penjelasan tentang hal ini secara lebih rinci. Amma tawaful ifadah wa dzabhul hadyi, adapun tentang tawaf ifadah dan menyembelih maka telah berlalu penjelasannya. Dan sekarang kita akan membahas tentang ramyu jumratul atau ramyu jumratil aqabah. Hiya awalu amalin min a'mali yaumin nahri. Melempar jumrah aqabah adalah amalan pertama kali yang dilakukan di tanggal 10 Dzulhijjah ini. Ya. Jadi kalau ditanya amalan apa yang pertama dilakukan tanggal 10 Dzulhijjah, maka jawabannya adalah melempar jumrah. Kenapa? Karena inilah yang nomor pertama.
Makanya disebutkan sebagai nomor pertama, melempar jumroh, romyu. Baik. Kemudian kita akan membaca tentang penjelasan bahwa